Desa Mungkit, Desa Bojong, dan Desa Pagersari yang terdampak tol Jogja Bawen Seksi 3 akan dilakukan pembayaran UGR pada tanggal 22 Agustus 2023. Berikut ini informasi selengkapnya. Pembebasan lahan tol Jogja Bawen terus berlanjut seiring pembangunannya yang terus berjalan. Seksi 6 bulan Agustus ini sudah mulai dikerjakan. Sementara di Magelang terus melakukan pembayaran UGR yang belum terbayarkan. Proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Jogja Bawen di wilayah Kabupaten Magelang terus berprogres. Pada Senin 14 Agustus 2023 kemarin, pembebasan lahan di 3 desa yang masuk Seksi 3 mulai diumumkan untuk hasil identifikasi dan inventarisasi. Untuk pembayaran di Seksi 2, prosesnya sudah mencapai 65%. 3 desa yang sudah diumumkan untuk hasil identifikasi dan inventarisasi yakni Desa Bojong, Desa Pagersari, dan Desa Mungkit. Kasih Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Kabupaten Magelang, Jarod Sucahyo menyampaikan, untuk 3 desa yang diumumkan kali ini merupakan yang kedua. Dengan total bidang yang diumumkan ada 118 bidang. Rinciannya, Desa Mungkit 8 bidang, Desa Bojong 92 bidang, dan Desa Pagersari 18 bidang. Untuk Desa Bojong merupakan pengumuman yang kedua sekaligus yang terakhir. Dengan total bidang terdampak ada 146 bidang yang sudah diumumkan semuanya. Sedangkan untuk Desa Mungkit masih menyisakan sekitar 33 bidang dari 97 bidang. Untuk 33 bidang ini merupakan tanah khas desa. Untuk Desa Pagersari dari 139 bidang sudah 130 bidang yang diumumkan. Masih menyisakan 9 bidang yang merupakan TKD. Sementara itu, untuk proses pembayaran sendiri hingga saat ini sudah mencapai 65%. Diterangkan dari 2.897 bidang, ada 1.894 bidang sudah dibayarkan. Dan rencananya pada Selasa 22 Agustus depan akan dilakukan pembayaran 79 bidang. Untuk sisanya masih dalam pemberkasan dan di LMAN ada sekitar 280 bidang masih menunggu persetujuan. Sementara itu, proses pembangunan tol Jogja Bawen di wilayah Kabupaten Semarang mulai dikerjakan bulan Agustus ini. Saat ini terdapat 2 seksi pengerjaan di wilayah Kabupaten Semarang, yakni Seksi 5, ruas Temanggung sampai Ambarawa sepanjang 22,5 km, dan Seksi 6, ruas Ambarawa sampai Bawen sepanjang 5,21 km. Kasubag Administrasi Wilayah Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Semarang Zainal Arifin mengungkapkan pengerjaan tol Jogja Bawen di wilayahnya akan dimulai dari Seksi 6 atau yang paling ujung yakni di Bawen. Nantinya jalur tol Jogja Bawen Seksi 6 akan melewati Jalan Slamet Riyadi atau jalur tol Semarang Solo dengan menggunakan jembatan layang menuju dekat kantor Kelurahan Bawen hingga arah Ambarawa. Sehingga pada persimpangan exit tol Bawen akan dibangun jembatan layang untuk mengakomodasi kendaraan dalam tol yang menuju ke Yogyakarta. Sesuai permintaan dari pemerintah pusat, pengerjaan jembatan layang ini harus sudah selesai sebelum masa mudik Lebaran 2024. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kemacetan lalu lintas di jalur tol Semarang-Solo akibat pembangunan jembatan layang. Mengingat exit tol ini kerap menjadi simpul kepadatan lalu lintas tiap musim mudik Lebaran. Sejumlah desa yang termasuk dalam Seksi 6 seperti Kandangan, Bawen, dan Doplang kini menjadi prioritas percepatan baik untuk pembebasan lahan warga maupun pembangunan jalan tol Jogja Bawen. Bupati Semarang
Ngesti Nugraha mengatakan bahwa dalam prioritas itu semua pihak harus bekerja sesuai aturan yang ada. Artinya, jangan sampai ada yang bermain terkait pembebasan tanah dan semua harus clear. Dari pihak Transmarga Jateng dan pejabat pembuat komitmen menyampaikan intinya mulai adanya persiapan upaya percepatan untuk pembangunannya. Ia menambahkan tanah aset pemerintah Kabupaten Semarang yang sudah terbebaskan sekitar 11 bidang dengan nilai sekitar 15 miliar. Itulah kabar terkini mengenai pembebasan lahan di wilayah Magelang per bulan Agustus ini, serta proses pembangunan Seksi 6 di Kabupaten Semarang yang juga sudah dimulai. Semoga seiring berjalannya waktu, pembebasan lahan bisa terselesaikan. Mungkin itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.